Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 361 Desa Setengah Binatang. Boom, boom, boom. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba menemukan dengan takjub bahwa ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan retakan ruang hitam yang tak terhitung jumlahnya terus meluas darinya. Bahkan lautan luas awan putih di bawahnya kakinya itu juga mulai menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, semangat juang merah tua yang sangat agung tiba-tiba muncul dari langit di atas Xing Jue, menekan Xing Jue seperti gelombang besar yang jatuh dari langit, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya kekuatannya sebenarnya banyak lebih kuat dari apa yang dia rasakan di terowongan luar angkasa sebelumnya. Sial, apakah kamu datang ke sini? Setelah menemukan perubahan ini, wajah Xing Jue berubah drastis, dan sebelum dia sempat memikirkannya, dia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan tercepat. Mengaum, mengaum. Tapi meskipun demikian, semangat juang merah tua yang agung masih mendekati Xing Jue dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pada saat yang sama mendekat, ia mengeluarkan raungan yang lebih menakutkan daripada monster. Pada saat ini, jika Anda melihatnya dari kejauhan, semangat juang yang agung hanyalah awan api yang sangat besar, yang bergerak dengan kecepatan sangat cepat, yang menunjukkan betapa megahnya wilayahnya. Pembakaran jiwa. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, Xing Jue bahkan berpikir, membakar kekuatan jiwa di tubuhnya dengan sangat cepat, dan dengan semburan asap putih yang terus-menerus keluar dari tubuh Xing Jue, kecepatan Xing Jue juga meningkat pesat. Pada saat ini, bahkan semangat juang agung di belakangnya agak tertinggal. Namun meski begitu, Xing Jue masih belum bisa menghilangkan semangat juang yang agung, jadi dia hanya bisa kabur ke kejauhan dengan seluruh kekuatannya. Serangan Zanziki begitu sengit sehingga Xing Jue tidak berani gegabah. Dalam situasi kritis ini, Xing Jue bahkan menyesuaikan intensitas pembakaran jiwa hingga maksimal, dan gas putih itu seperti asap tebal yang mengepul. Tubuhnya terpancar keluar, tetapi dengan rasa terbakar yang begitu gila, tubuh Xing Jue menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Sialan, apakah eksekusiku akan dikubur di sini? Siapa yang mengejarku? Mungkinkah seseorang dari Suandian? Hati Xing Jue penuh dengan keengganan setelah melihat tubuhnya kesakitan, dan semangat perang itu mengikuti di belakangnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Di depan, apa itu? Tetapi pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba menemukan bahwa ada pegunungan kuno tidak jauh di depannya, dan di dalam pegunungan itu ada lapisan gas hitam pekat yang tertinggal, seolah mengepul dan terbakar. Nyala api umumnya membakar perlahan di pegunungan yang membentang puluhan ribu mil. Tampaknya sangat aneh bahwa pegunungan seperti itu tiba-tiba muncul di daerah yang begitu luas. Woos! Tapi itu pegunungan yang aneh, Xing Jue tidak mengubah arah karenanya, sebaliknya, dia bergegas menuju pegunungan itu dengan seluruh kekuatannya, karena Xing Jue merasa mungkin dia bisa menyingkirkan pengejaran itu. Satu di pegunungan itu, semangat perang. Di bawah pelarian Xing Jue yang putus asa, dia segera datang ke pegunungan, dan saat dia mendekati pegunungan, perasaan aneh memenuhi tubuh Xing Jue, seolah-olah benar-benar ada sesuatu api itu membakar dirinya sendiri. Tapi saat ini, Xing Jue tidak punya waktu untuk memikirkannya, bagaimanapun, jika dia dikejar oleh semangat juang itu, dia akan mati, lebih baik masuk ke sini untuk mendapatkan kesempatan hidup. Memikirkan hal ini, Xing Jue mengertakkan gigi dan membakar semua kekuatan jiwa kecil di tubuhnya untuk mempercepat larinya. Akhirnya, di bawah akselerasi putus asa Xing Jue, dia memasuki pegunungan yang dikelilingi oleh gas hitam pekat. Pada saat ini, Xing Jue sepertinya telah memasuki ruang gelap, tetapi dia tidak dapat melihatnya dengan mata apapun. Dan aura aneh yang dia rasakan sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah memasuki lautan api yang membakar tubuh Xing Jue.
Tetapi Anda harus tahu bahwa Xing Jue adalah tubuh kaisar perang, dan api biasa tidak dapat melukai Xing Jue sama sekali. Tetapi gas hitam di depannya telah melakukannya. Dari sini kita dapat melihat betapa tidak biasa gas ini. Di bawah panas terik, Xing Jue merasa matanya menjadi berat, dan kemudian dia pingsan, seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke kedalaman pegunungan. Ho ho ho. Dan tepat setelah Xing Jue memasuki pegunungan, semangat juang agung yang mengikutinya, tetapi tiba-tiba berhenti tidak jauh dari pegunungan, dan kemudian tiba-tiba menghilang dari langit ini. Bocah bodoh, berani memasuki area terlarang yang menjulang tinggi, Dark Ridge. Itu bagus, dan selamatkan orang tua itu dari melakukannya. Api udara hitam Diablo Ridge sudah cukup untuk mengubahmu menjadi abu. Tetapi pada saat yang sama semangat juang yang agung menghilang, suara dingin lelaki tua itu terdengar lagi. Punggung bukit kegelapan. Pada saat ini, Xing Jue berbaring telentang di hamparan rumput gubuk jerami. Meskipun wajahnya sedikit pucat, napasnya terengah-engah. Cukup mantap. Armor ungu emas di tubuhnya masih memancarkan cahaya ungu, dan dengan aliran cahaya seperti ini, tubuh Xing Jue tampak membaik sedikit demi sedikit. Xiaohan, Xiaohan. Tiba-tiba, mata tertutup Xing Jue tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama dia duduk dan berteriak dengan panik. Ah, kamu sudah bangun. Tetapi pada saat ini, suara lemah seorang wanita tiba-tiba masuk ke telinga Xing Jue, dan ketika Xing Jue mengalihkan pandangannya ke arah dari mana suara itu datang, wajahnya yang sudah pucat langsung berubah pucat. Warna hijau. Ya Tuhan! Ketika dia melihat orang yang mengeluarkan suara, Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan seruan bawah sadar keluar dari mulutnya. Karena saat ini, berdiri di depan Xing Jue adalah monster berbentuk manusia dengan wajah manusia, namun tubuhnya ditutupi rambut tebal dan kuku tajam. Yang paling mengejutkan Xing Jue adalah monster seperti itu memiliki bakat wanita. Dengan payudara, itu sebenarnya monster wanita. Meskipun Xing Jue telah melihat banyak monster dalam bentuk manusia sebelumnya, untuk beberapa alasan, monster di depannya ini memberi Xing Jue rasa panik yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena Xing Jue merasa bahwa yang di depannya lebih seperti manusia, tapi jelas tidak ada bentuk manusia. Aku benar-benar minta maaf telah menakutimu. Melihat reaksi Xing Jue, monster humanoid itu benar-benar terlihat menyesal. Kamu menyelamatkanku. Pada saat ini, Xing Jue akhirnya menyadari bahwa dia mungkin telah diselamatkan oleh monster di depannya. Bukan aku. Kepala desa menyelamatkanmu. Dia hanya menempatkanmu di sini dan biarkan aku menjagamu. Karena kamu sudah bangun, aku akan memanggil kepala desa sekarang. Monster humanoid itu berkata dengan malu-malu. Tunggu. Tempat apa ini? Melihat ini, Xing Jue tiba-tiba bertanya. Ini disebut desa setengah binatang. Monster humanoid itu menjawab. Desa setengah binatang? Mungkinkah desa ini penuh dengan orang-orang seperti itu? Setelah mendengar jawaban dari monster humanoid, Xing Jue juga berkata dalam hati. Jangan minta kepala desamu datang ke sini. Kamu harus membawaku menemui kepala desamu. Dia menyelamatkanku, aku harus pergi dan berterima kasih padanya secara pribadi. Pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan mengikuti dia baru saja datang ke monster humanoid dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Melihat ini, monster humanoid itu juga mengangguk, lalu berjalan keluar rumah bersama Xing Jue. Mungkinkah ini bagian dalam pegunungan itu? Tetapi ketika Xing Jue keluar dari gubuk jerami yang sederhana, seluruh orang terkejut, karena saat ini Xing Jue menemukan bahwa bagian luar gubuk jerami bukanlah langit biru dan awan putih, melainkan gas gelap yang mengepul. Gas gelap menyelimuti seluruh langit, dan pada pandangan pertama, itu adalah hamparan kegelapan yang luas, seperti bumi yang diselimuti kegelapan.
tetapi di bawah obor yang menggantung tinggi di sekitarnya, Xing Jue samar-samar dapat melihat pegunungan tinggi dan pegunungan curam di sekitarnya. Jelas ini harus menjadi bagian dalam pegunungan yang aneh. Dan di desa yang disebut setengah binatang ini, ada monster humanoid yang tak terhitung jumlahnya seperti yang ada di depannya. Tetapi dibandingkan dengan yang ada di depannya, itu lebih jelek, setidaknya dari segi bentuk yang ada di depannya. Dia cukup mungil. Ngomong-ngomong, namaku Xing Jue, siapa namamu? Xing Jue bertanya pada monster humanoid di sampingnya saat dia berjalan di sepanjang jalan gunung yang relatif lebar penuh dengan obor. Namaku Xiao Chong. Melihat ini, monster humanoid itu berkata dengan ringan. Untuk meredakan emosinya, Xing Jue mulai mengobrol dengan Xiao Chong terus-menerus, dan di sepanjang jalan, Xing Jue juga terkejut menemukan bahwa yang disebut desa setengah binatang ini tidak boleh disebut desa, itu harus disebut desa. Negara setengah binatang, karena tidak peduli monster humanoid di sini baik jumlah maupun luas tanah yang dihuni dapat mendukung negara kecil. Jika bukan karena pembakaran jiwa menghabiskan begitu banyak jiwa sehingga tidak berani menggunakan jiwa sekarang, Xing Jue benar-benar ingin merasakan kekuatan yang disebut setengah orc yang terus muncul di sekitarnya saat ini, karena Xing Jue selalu merasa mereka tidak sederhana. Oke, kita sudah sampai. Dan setelah melintasi lereng bukit lagi, monster humanoid bernama Xiao Chong berkata dengan tenang, menunjuk tidak jauh ke depan. Ini, apa ini? Tetapi ketika Xing Jue mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Xiao Chong, dia terkejut menemukan ada lembah kecil di bawah gunung. Ada banyak gubuk jerami sederhana yang serupa di sekitar lembah, tetapi di tengah lembah ada patung besar yang terbuat dari batu hitam putih, tingginya hampir 1000 kaki, dan bentuk patung itu sebenarnya adalah seorang pemuda. Pria ini memiliki wajah yang sangat tampan, selendang rambut panjang, mengenakan baju zirah yang indah, dan pedang halus yang disematkan di pinggangnya. Meskipun ini hanya sebuah patung, namun tetap dapat mengungkapkan temperamen luar biasa dari pemilik patung tersebut. Namun, Xing Jue paling terkejut bukan dengan munculnya patung manusia sebesar itu di desa setengah binatang, tetapi dengan patung di depannya, Xing Jue benar-benar merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan. Xiao Chong, patung siapa ini? Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, Xing Jue meminta Xiao Chong di sampingnya. Ini penyelamat desa setengah binatang kami, namanya Dugu Changyi. Xiao Chong sedikit menoleh untuk melihat patung tidak jauh, dan berkata dengan ekspresi hormat di wajahnya. Bab 362 Penjaga Naga. Apa? Kamu bilang pemilik patung ini adalah Dugu Changyi. Setelah mendengar kata-kata Xiao Chong, pupil mata Xing Jue langsung membesar, dan wajahnya sudah diselimuti oleh keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan. Bahkan tubuhnya mulai bergetar hebat, dan kegembiraan dalam hatinya terbukti dengan sendirinya. Dugu Changyi, yaitu ayah Xing Jue, bagi ayah yang belum pernah bertemu ini, dia memiliki posisi yang sangat penting di Xing Jue. Sekarang seperti cahaya penuntun, membimbing Xing Jue untuk bergerak maju. Karena alasan mengapa Xing Jue hari ini begitu bersemangat untuk menjadi lebih kuat justru untuk membalaskan dendam ayahnya dan menghidupkan kembali klan pemakan jiwa. Namun, Xing Jue belum pernah melihat ayahnya yang sangat dikagumi Xing Jue, dan sekarang Xiao Chong berkata bahwa patung di depannya adalah ayahnya. Bagaimana mungkin Xing Jue tidak bersemangat? Ya, namanya Dugu Changyi. Saya mendengar dari kepala desa bahwa dia adalah orang yang sangat hebat. Dan dia juga pahlawan hebat yang menyelamatkan puluhan ribu penduduk desa di desa setengah binatang kami. Lihat pertanyaan Xing Jue, Xiao Chong menjawab dengan tegas, dan ketika Dugu Changyi disebutkan, matanya memancarkan warna kekaguman yang kuat. Ayah, aku tidak berharap melihatmu di sini. Setelah mendengar konfirmasi Xiao Chong lagi, Xing Jue buru-buru mengarahkan matanya yang rumit ke patung raksasa tidak jauh dari sana, dan pada saat ini, di matanya yang dalam,
sepertinya sedikit lembab. Melihat patung di depannya, meskipun permukaan Xing Jue tidak banyak berubah, hatinya telah memicu gelombang dahsyat, dan semburan kegembiraan menghantam seluruh bagian tubuhnya. Ayah ini, yang bahkan dia impikan untuk bertemu, akhirnya muncul di hadapannya, meskipun hanya sebuah patung, dia sangat baik di mata Xing Jue. Xiao Chong, bawa aku menemui kepala desamu. Setelah lama melihat patung itu, Xing Jue perlahan menoleh dan berkata kepada Xiao Chong yang ada di sampingnya. Saat ini, Xing Jue sangat penasaran dengan desa setengah binatang ini. Dia sangat tidak sabar untuk mengetahui tentang desa setengah binatang ini dan ayahnya. Mungkin di sini, dia bisa mempelajari hal-hal yang sama sekali tidak dia ketahui sebelumnya. Melihat ini, Xiao Chong mengangguk dengan cepat, lalu berjalan menyusuri jalan pegunungan menuju lembah bersama Xing Jue. Gubuk jerami di dasar lembah dibangun mengelilingi patung dalam bentuk melingkar, dan ada gubuk jerami di kelompok bangunan ini, namun terlihat cukup mewah, dan inilah yang dikatakan oleh kepala desa setengah binatang itu. Tempat tinggal. Setelah tiba di sini, Xiao Chong pertama masuk sendirian untuk melapor, sementara Xing Jue menunggu di luar sambil menunggu. Xing Jue mengalihkan perhatiannya ke patung di depannya lagi. Karena setelah mengetahui bahwa ini adalah patung ayahnya, Xing Jue mengembangkan perasaan khusus terhadap patung tersebut. Bang! Kamu sudah bangun. Tapi tidak lama setelah Xiao Chong masuk, pintu yang tertutup itu tiba-tiba terbuka, dan kemudian terlihat setengah orc bengkok seperti orang tua dengan cemas. Berjalan menuju Xing Jue. Dan di samping ini, Xiao Chong mengikuti dari belakang. Jelas, ini yang disebutkan oleh kepala desa Xiao Chong. Xing Jue, terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupmu. Melihat ini, Xing Jue buru-buru memberinya hormat yang dalam dan kemudian berkata dengan rasa terima kasih. Jangan, lelaki tua ini tidak tahan. Apakah kamu dipanggil Xing Jue? Suasana hati kepala desa agak gelisah, seolah dia tidak berani menerima tawaran itu. Hadiah eksekusi yang luar biasa. Tapi yang paling mengejutkan Xing Jue adalah dia tampak bingung dengan nama Xing Jue. Benar, namaku Xing Jue. Melihat ini, Xing Jue menegaskan lagi. Ini aneh. Xing Jue, apakah kamu mengenalnya? Bisakah kamu memberitahuku, siapa dia untukmu? Setelah Xing Jue dikonfirmasi, kepala desa tampak bingung, tetapi kemudian dia membuat gerakan yang mengejutkan Xing Jue dan bahkan membuatnya panik. Dia benar-benar menunjuk ke arah patung raksasa dan menanyakan Xing Jue dan hubungan patung itu. Senior, kamu. Setelah mendengar kata-kata kepala desa, Xing Jue terkejut, dan sedikit kepanikan juga terlihat di wajahnya, karena dia tidak pernah menduganya. Kepala desa sepertinya mengetahui status istimewanya. Anda harus tahu bahwa menyembunyikan identitas Anda adalah hal terpenting bagi Xing Jue sekarang, karena jika identitas Anda terungkap, Anda mungkin akan segera diburu oleh Xuan Dian dan orang misterius itu. Tapi saat ini, tanpa sepengetahuannya, kakinya sudah terbuka. Ini disebut Xing Jue, bagaimana mungkin dia tidak kaget dan panik? Anak muda, jangan takut. Dia adalah dermawan terbesar dari seluruh desa setengah binatang saya. Jika Anda adalah keturunannya, kami pasti tidak akan mempermalukan Anda. Sepertinya melihat kekhawatiran Xing Jue, lalu penatua tersenyum lagi dan ditambahkan. Pada saat ini, Xing Jue ragu-ragu, dia tidak tahu apakah dia harus mengungkapkan hubungan ayah anak dengan Dugu Changi. Jika dia melakukannya, dia akan secara sukarela mengungkapkan identitasnya, yang sangat berbahaya. Tapi saat ini, orang-orang di desa setengah binatang ini tampaknya sangat berterima kasih kepada ayah mereka, dan mereka tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa berdiri di sini dengan aman dan sehat.
Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan ayah mereka terhadap mereka, yang jelas orang-orang ini dapat membuat patung untuk ayah mereka, yang menunjukkan bahwa ayah mereka memang telah melakukan hal yang hebat. Yang paling penting adalah bahwa penduduk desa setengah binatang ini tampaknya tidak sederhana jika mereka benar-benar berutang budi kepada ayah mereka. Nah, jika mereka mengetahui identitas mereka, mereka mungkin akan membalas budi yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri, yang mungkin menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan dalam perkembangan Aula Asura di masa depan. Senior, aku sebenarnya putra Dugu Changyi. Setelah hening sejenak, Xing Jue perlahan mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Ini? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Xiao Chong di belakang kepala desa menjadi lebih terkejut, tetapi dibandingkan dengan Xiao Chong, kepala desa sangat tenang, seolah-olah dia sudah menebak hasilnya. Cepat, silakan duduk di rumah. Pada saat ini, kepala desa berkata dengan sopan dan bersemangat, lalu Xing Jue mengikutinya dan Xiao Chong ke pondok jerami. Bagus sekali. Saya sudah menduga bahwa Anda adalah keturunan Engong. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melewati formasi api hitam ini tanpa ada salahnya. Itu adalah orang yang memiliki darahnya, jika tidak, bahkan jika kaisar perang menerobos penghalang api hitam ini, dia akan menjadi abu. Jadi ketika saya mengetahui bahwa Anda melewati penghalang ini dan masuk kali ini, saya menebak bahwa Anda adalah keturunan Engong, tetapi Anda memiliki luka yang bukan disebabkan oleh formasi pesona api hitam. Mungkinkah Anda diserang oleh orang lain tahu? Orang tua ini. Setelah memasuki gubuk jerami, kepala desa setengah binatang perlahan membicarakannya, dan kalimat terakhir yang mengejutkan Jue, dia benar-benar menebak sesuatu tentang Xing Jue yang diburu. Jangan sembunyikan, senior, sebenarnya ayahku sudah lama pergi. Melihat ini, Xing Jue tidak menyembunyikan apapun kecuali berkata dengan wajah sedih. Apa? Paman En sudah pergi? Nah, apa yang terjadi? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, kepala desa setengah binatang itu menjadi semakin bersemangat. Setelah itu, Xing Jue memberitahu kepala desa setengah binatang itu semua yang dia tahu, tanpa menyembunyikan apapun. Karena perkataannya sudah sampai pada titik ini, Xing Jue juga merasa tidak perlu terus menyembunyikannya, tetapi lebih baik berbicara dengan jelas. Benar-benar tidak terduga bahwa orang benar seperti Engong akan ditentang oleh orang lain. Bajingan bernama Dugu Haoyu itu benar-benar pantas mati. Sayang sekali. Sayang sekali klan setengah binatang saya dikutuk dan tidak bisa meninggalkan gunung yang gelap ini. Kalau tidak, saya benar-benar ingin membantu Anda membalas dendam kepada dermawan Anda. Setelah mendengar cerita Xing Jue, kepala desa setengah binatang juga terlihat sangat sedih. Kutukan. Setelah mendengar kata-katanya, tanda tanya besar muncul di benak Xing Jue. Itu adalah pertama kalinya Xing Jue mendengar kata kutukan. Senior, kutukan apa yang mencegahmu meninggalkan gunung yang gelap ini? Dan bagaimana ayahku menjadi dermawanmu? Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberitahuku. Dengan kebingungan dan keingintahuan di dalam hatinya, ekspresi Xing Jue menjadi serius. Kamu adalah keturunan Engong, tentu saja kamu bisa. Melihat pertanyaan Xing Jue, kepala desa setengah binatang itu tersenyum ringan. Sebenarnya, kami tidak begitu tidak manusiawi dan non-binatang, tetapi manusia sejati. Saat itu, tempat kami tinggal tidak disebut desa setengah binatang, dan orang-orang kami tidak disebut setengah orc. Kami adalah keluarga besar, dan keluarga kami disebut klan penjaga naga. Klan penjaga naga kami telah disembunyikan di daratan selama ribuan tahun, dan itu tidak jauh lebih buruk daripada yang disebut ras kuno. Hanya karena aturan klan kami tidak boleh diketahui oleh dunia, dan kami hanya bisa hidup dalam pengasingan di daratan, jadi hampir tidak ada orang di daratan yang mengetahui keberadaan kami.
tetapi karena ini, klan penjaga nagaku hidup dengan cukup damai. Tapi semuanya benar-benar rusak pada suatu hari 30 tahun yang lalu. Hari itu, seorang pria paruh baya misterius tiba-tiba muncul di dekat lingkup pengaruh klan penjaga naga kita. Dan setelah beberapa hari mencari, dia benar-benar menemukan lokasi klan naga saya dan mematahkan pesona klan naga saya, masuk ke lingkup pengaruh saya, ribuan tahun, dan juga mengancam bahwa jika Anda tidak menyerahkan bola naga, saya akan memusnahkan klan penjaga naga saya. Bab 363 Bola Naga. Bola naga adalah jimat yang telah dijaga selama ribuan tahun oleh nenek moyang klan penjaga naga saya. Dapat juga dikatakan bahwa bola naga adalah alasan mengapa klan penjaga naga saya ada. Tentu saja tidak akan menggunakan bola naga. Serahkan pada pria itu, tapi yang tak terduga adalah pria itu benar-benar berani mengambil tindakan terhadap klan penjaga nagaku karena ini. Waktu itu benar-benar pertumpahan darah. Seperti sungai, melihat suku yang tak terhitung jumlahnya jatuh di depan kami tetapi tidak berdaya, perasaan itu benar-benar tak terlupakan, itu hanyalah perasaan yang membuat orang ingin mati. Itu adalah rasa sakit dan keputusasaan. Saat dia mengatakan ini, wajah kepala desa yang ditutupi rambut tebal juga bisa melihat warna sentimental. Meski sudah bertahun-tahun, terlihat bahwa ia masih mengingat tragedi tahun itu. Tetapi pada saat ini, baik Xing Jue maupun Xiao Chong tidak melangkah maju untuk menghiburnya, tetapi diam-diam menatap kepala desa saat ini, ingin mendengarnya terus berbicara. Tapi tepat ketika anggota klan saya benar-benar putus asa dan bertekad untuk melindungi Dragon Ball, seorang pemuda tiba-tiba muncul di wilayah klan kami, dan dia adalah ayahmu, Dugu Changi, karena klan Dragon Guardian saya terisolasi dari dunia saat itu, saya membuat penghalang yang kuat di luar klan. Penghalang itu mirip dengan susunan penghalang api hitam di Diablo Riche hari ini. Siapapun yang melanggar akan mati karenanya. Ayahmu bergegas ke klanku justru karena dia ingin melihat seperti apa tanah terlarang yang ditakuti oleh orang-orang di daratan itu, dan kebetulan mengejar pembantaian klan kita. Ketika dia melihat situasi ini akhirnya, ayahmu tidak ragu untuk mengambil tindakan terhadap pria misterius itu, mencoba untuk menghentikan perbuatan jahatnya. Meskipun ayahmu masih sangat muda saat itu, kekuatannya sangat kuat, begitu kuat bahkan pria misterius itu. Akhirnya ayahmu yang memaksakan prototipenya. Ternyata itu bukan manusia, tapi monster besar. Tubuhnya seperti gunung raksasa. Selama dia sedikit bergetar, itu akan memancarkan kekuatan yang tak tertahankan bagi kita, tapi meski begitu, itu tetap bukan milikmu. Lawan ayah. Tapi saat kami pikir kami benar-benar diselamatkan, binatang ajaib itu benar-benar menggunakan kutukan pada kami untuk bertahan hidup. Dengan demikian mengubah puluhan ribu penduduk desa seperti kami menjadi penampilan tidak manusiawi seperti sekarang ini, dan dia juga mengancam bahwa kecuali dia mengangkat kutukan itu sendiri, kita akan terus berkembang biak dalam kehidupan ini untuk generasi yang akan datang. Penduduk desa Chiang berkata perlahan, dan ketika dia menyebutkan kutukan itu, dia juga sedikit emosional. Mungkinkah bahkan ayahku tidak bisa menguraikan kutukan itu? Mendengar ini, Xing Jue juga muak dengan kekejaman pria misterius itu, dan menyatakan simpati kepada penduduk desa setengah binatang saat ini. Kutukannya sangat aneh bahkan dengan kekuatan ayahmu, itu tidak dapat dipecahkan, dan seperti yang dikatakan pria misterius itu, selama aku meninggalkannya dalam jarak tertentu, aku akan meledak dan mati. Dan, selama itu mati, kita semua akan mati juga. Nanti, untuk menyelamatkan hidup kita, ayahmu membawa pria misterius itu ke punggung bukit kegelapan ini dan menyegelnya di kedalaman punggung bukit kegelapan ini. Susunan pesona api hitam ini adalah didirikan di punggung bukit yang gelap ini, sehingga kami dan monster lain yang bukan manusia atau binatang bisa hidup bahagia di sini. Di belakang saya tidak punya pilihan selain menyerahkan nama penjaga naga,
dan menyebut diri saya setengah orc, dan tempat ini adalah desa setengah binatang. Tetapi seorang anak semuda Xiao Chong harus menghabiskan hidupnya seperti ini, sungguh menyedihkan. Saat berbicara, kepala desa mau tidak mau melirik Xiao Chong, dan wajahnya menunjukkan perasaan bersalah. Belum lagi kepala desa, bahkan setelah Xing Jue mengetahui bahwa Xiao Chong, yang bukan manusia atau binatang di depannya, sebenarnya adalah seorang gadis muda, hati sanubarinya tidak bisa tidak gemetar. Kepala desa, apa fungsi bola naga itu? Mengapa orang itu sangat ingin merebut bola naga itu? Tapi setelah hening sejenak, Xing Jue bertanya sambil berpikir. Bola naga adalah benda suci yang dijaga oleh klan penjaga naga kami. Alasan mengapa ada bola naga adalah karena klan penjaga naga kami ada. Artinya, binatang ilahi akan muncul di benua ini ribuan tahun kemudian, dan binatang ilahi itu adalah naga ilahi dengan darah keluarga kerajaan. Bola ilahi yang dijaga oleh klan kita dapat sepenuhnya mengaktifkan darah dewa. Naga, jadikan itu merosot menjadi naga sungguhan, lepas dari batas daratan dan naik ke tempat suci, dan pada saat itu, penjaga naga kita juga akan mendapatkan darah khusus. Kepala desa perlahan menceritakan. Ada hal seperti itu? Lalu mengapa pria misterius itu merebut bola naga? Mungkinkah dia adalah naganya? Xing Jue bertanya dengan sangat bingung. Hehe, tentu saja tidak. Jika itu adalah naga suci itu, bagaimana kita bisa melawannya? Kau tahu, penjaga naga kita telah menjaga bola naga selama ribuan tahun hanya untuk menunggu kedatangan naga suci itu, naga itu dulu. Tubuh pria misterius itu memang monster yang selalu tidak biasa, tapi itu adalah monster berbentuk kura-kura yang sangat besar. Hanya saja, dia tahu tentang naga itu, dan dia juga mengatakan bahwa dia mengambil bola naga hanya untuk menemukan naga itu, tapi dia sama sekali tidak bisa mengatakan lokasi Shenlong, dan aku, penjaga naga, tentu saja tidak akan percaya kebohongan seperti itu. Lanjut kepala desa. Pada saat ini, Xing Jue jatuh ke dalam perenungan, dan hal-hal yang kacau terus terjalin di benak Xing Jue, seolah mencoba menyusun konten yang lengkap. Kepala desa, bisakah aku bertemu dengan monster misterius itu? Setelah merenung sejenak, Xing Jue perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Kamu ingin melihatnya? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, kepala desa menunjukkan ekspresi terkejut. Yah, aku ingin belajar lebih banyak tentang peristiwa tahun itu, kata Xing Jue dengan tegas. Hehe, lupakan saja, tidak ada gunanya. Saat itu, ayahmu juga ingin mengobrol baik dengannya untuk menyelesaikan keluhan ini, tetapi dia menolak untuk mengatakan apa-apa lagi. Menghasilkan Dragon Ball, atau membiarkan klanku bertahan seperti ini, dan tidak akan ragu untuk disegel selamanya. Kepala desa menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tapi, aku ingin mencoba. Namun meski begitu, Xing Jue masih berkata sambil tersenyum, menunjukkan ekspresi tegas di wajah itu. Hei, kalau begitu, ikutlah denganku. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue yang tak terduga, kepala desa terkejut sesaat, dan ketika dia sekali lagi memusatkan pandangannya pada mata sipit Xing Jue dengan senyum percaya diri. Wajahnya setelah itu adalah kompromi. Setelah itu, Xing Jue mengikuti kepala desa menuju kedalaman Diablo Ridge, dan setelah beberapa saat menyesuaikan napas, kekuatan Xing Jue juga banyak pulih, jadi kali ini keduanya tidak berjalan kaki, sebaliknya, dia melompat di antara lapisan pegunungan tinggi. Dan kekuatan jiwa Xing Jue banyak pulih saat ini, tetapi ketika Xing Jue merasakan kekuatan kepala desa di depannya, ekspresinya berubah drastis, dan keringat dingin mulai merembes dari dahinya. Karena Xing Jue heran menemukan bahwa kekuatan kepala desa, dia tidak bisa melihatnya, dan ketika dia terbang, ruang di sekitarnya tidak bisa menolak sama sekali, seolah-olah dia benar-benar bergabung dengan ruang ini,
Dan ini semua ini menunjukkan bahwa kekuatan kepala desa ini mungkin adalah seorang kaisar perang. Dan kepala desa telah mengatakan sebelumnya bahwa semua anggota terkuat dari klannya telah dikalahkan oleh binatang misterius itu, yang berarti kekuatan binatang misterius itu jauh lebih besar daripada kekuatan kepala desa. Memikirkan hal ini, bahkan Xing Jue tidak bisa menahan kepanikannya. Lagi pula, Xing Jue telah melihat kekuatan pembangkit tenaga Zandi sebelumnya, dan itu adalah eksistensi yang tidak bisa dia tolak sama sekali. Tapi saat ini, Xing Jue sekali lagi menyadari kelemahannya sendiri. Ternyata di benua ini masih banyak sekali orang yang bisa membunuhnya. Tetapi pada saat ini, kepala desa tidak tahu apa yang dipikirkan Xing Jue, tetapi terbang menuju kedalaman Diablo Riki dengan Xing Jue dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan dengan kecepatan mereka berdua, mereka tiba di tempat itu. Di mana monster misterius itu ditahan hanya dalam sekejap. Ini adalah lembah yang sangat besar dan tak berdasar. Ada lapisan gas aneh yang tertinggal di lembah yang dalam ini. Melihat ke bawah dari atas, ada gelombang danau yang sangat besar, tetapi yang mengalir di dalamnya bukanlah air danau yang jernih. Sebaliknya, itu adalah suasana aneh penuh teror. Pria misterius itu sedang dipenjara di sini. Jika kamu ingin mengobrol dengannya, turunlah sendirian, karena dia tidak suka melihatku, itu akan memakanmu. Ketika dia sampai di lembah yang dalam, desa Chief pertama-tama melirik ke lembah yang dalam di bawah, yang sepertinya bergulung seperti pusaran air, lalu berkata kepada Xing Jue dengan hati-hati. Melihat ini, Xing Jue juga mengangguk sambil tersenyum, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyapu menuju lembah dalam yang menakutkan di bawah. Karena gas aneh di lembah yang dalam, Xing Jue sama sekali tidak dapat melihat situasi di sekitarnya, jadi pada saat ini, Xing Jue hanya menutup matanya, memperluas kekuatan jiwanya, dan mengandalkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki situasi di lembah. Tetapi semakin dalam dia pergi, Xing Jue menjadi semakin terganggu, karena Xing Jue menemukan bahwa lembah itu benar-benar tidak berdasar, dan dia terbang dengan kecepatannya begitu lama tanpa mencapai dasarnya. Saat dia masuk lebih dalam, gas aneh menjadi semakin banyak. Intens. Bab 364 binatang besar. Kegelisahan kembali menjadi kegelisahan, tetapi Xing Jue tidak merasa malu karenanya. Untuk mencapai lembah yang dalam dengan cepat, Xing Jue mempercepat kecepatan masuk ke dalam, dan di bawah penerbangan yang sangat cepat ini, Xing Jue akhirnya sampai di ujung lembah yang dalam. Langkah. Disertai dengan suara terinjak-injak yang berat, dan Xing Jue berhasil mendarat di lembah yang dalam. Jalan menuju lembah sangat berliku-liku. Jika tidak mengandalkan kekuatan jiwa yang tajam, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk berhasil mencapai ini lembah yang dalam hal-hal yang sulit. Pada saat ini, gas aneh di sekitar Xing Jue dapat digambarkan sangat kental, dan ada angin dingin yang menggigit, dan tidak ada jejak cahaya saat melihat ke atas. Saat ini, Xing Jue sudah dikelilingi oleh kegelapan, benar-benar dikelilingi. Mengaum. Rasa ini. Kamu bukan anggota keluarga penjaga naga, siapa kamu? Tapi tepat ketika Xing Jue jatuh ke dasar lembah, raungan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di telinga Xing Jue. Pada saat yang sama, aura besar menghantam dari belakang Xing Jue. Aura ini begitu kuat sehingga Xing Jue mengambil beberapa langkah ke depan untuk menstabilkan tubuhnya, namun ketika Xing Jue berbalik, dia terkejut menemukan ada dua jalan seperti dua rumah di belakangnya, lampu merah darah. Dan bentuk itu sebenarnya terlihat seperti sepasang mata, jelas ini adalah orang misterius yang menyerang klan penjaga naga, dengan kata lain, itu adalah monster misterius. Benar saja, seperti yang dikatakan kepala desa, mata orang ini sangat besar. Apakah tubuhnya benar-benar sebanding dengan gunung raksasa? Setelah menemukan sepasang murid raksasa berwarna merah darah, Xing Jue yakin akan hal ini.
Yang pertama adalah monster misterius. Meskipun aura yang dipancarkan monster ini memang kuat, itu tidak cukup untuk menyakiti Xingjue. Jadi Xingjue tidak terlalu takut padanya saat ini. Apakah kamu sangat ingin tahu tentang siapa aku? Setelah kegelisahan di hatinya berkurang banyak, temperamen Xingjue menjadi jauh lebih santai, lalu dia tersenyum tipis dan bertanya dengan bercanda. Penasaran? Dewa ini ingin memakanmu. Jika kamu punya nyali, mendekatlah dan lihat apakah dewa ini tidak menelanmu hidup-hidup. Suara pencegah datang lagi dari bawah pupil raksasa berwarna merah darah. Hahaha, aku akan pergi jika kamu mau. Apakah kamu pikir aku bodoh? Aku berdiri di sini, jika kamu ingin memakanku, datang ke sini. Diam jika kamu tidak peduli. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Tapi kejutan Ling Xingjue adalah bahwa perilakunya tampaknya tidak membangkitkan kemarahan monster misterius itu. Tenang. Hei, bukankah kamu tahanan yang dikurung di sini? Apa urusanmu? Setelah dikurung sekian lama, apakah kamu tidak kesepian? Xingjue berkata dengan senyum jahat di wajahnya. Tapi kali ini, suara monster misterius itu tidak terdengar lagi, dan bahkan pupil raksasa berwarna merah darah itu perlahan menghilang, lalu menghilang sepenuhnya. Jelas, monster misterius itu telah menutup matanya dan tidak akan memperhatikannya. Hukuman keputusan. Ahem. Mungkinkah kamu tidak ingin tahu keberadaan Shenlong? Melihat ini, Xingjue tidak lagi menggodanya, tetapi bertanya dengan sungguh-sungguh setelah terbatuk 2 kali. Apa? Apa yang baru saja? Kamu katakan. Bersemangat suara itu juga meraung dari bawah. Tidak mungkin, kamu bocah tidak ingin menipu dewa ini, kamu sendiri, bagaimana kamu bisa tahu keberadaan Shenlong? Tapi kemudian, suara sarkastik samar terdengar lagi. Oh, mungkinkah monster dengan aura raja binatang bukan naga? Melihat bahwa dia meragukan dirinya sendiri, Xingjue dengan sengaja memasang tampang malu dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa? Katakan lagi. Mungkinkah monster lain dengan aura raja binatang muncul di daratan? Bentuk apa itu? Apakah itu naga atau harimau? Tepat saat kata-kata Xingjue jatuh, monster misterius itu bersemangat. Suara itu terdengar lagi. Naga atau harimau? Mungkinkah dia juga tahu tentang keberadaan Xiaobai? Pada saat ini, Xingjue terkejut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Alasan mengapa dia curiga bahwa Xiaolong mungkin adalah yang disebut Shenlong adalah karena dia belum pernah melihat wujud asli naga kecil itu, dan tanduk ganda di kepala naga kecil itu memang mirip dengan naga itu, dan naga kecil itu menyebut dirinya naga, jadi pasti ada hubungan yang tidak terpisahkan dengan naga. Apa yang paling membuat Xingjue curiga adalah bahwa Xiaolong pernah memiliki aura raja binatang buas di atas 10.000 binatang buas, dan dia dilahirkan dengan ingatan tentang manik binatang suci, yang cukup untuk menjelaskan betapa luar biasanya Xiaolong. Namun Xingjue tidak pernah menyangka monster misterius ini akan mengetahui keberadaan Xiaobai. Dari sini terlihat bahwa Xiaobai jelas bukan eksistensi yang sederhana. Hei, kenapa kamu tidak bicara? Jawab pertanyaan dewa dengan cepat. Tepat ketika Xingjue terkejut dengan kata-kata monster misterius itu, suaranya yang mendesak terdengar lagi. Baik naga maupun harimau telah muncul, dan aku tahu lokasi mereka. Setelah menarik napas lega, Xingjue berkata perlahan. Benarkah? Kamu serius? Di mana mereka? Cepat katakan padaku, di mana mereka? Monster misterius itu meraung gila lagi. Aku bisa memberitahumu di mana mereka berada, tapi sebelum itu, kamu harus memberitahuku tujuanmu mencari mereka. Pada saat ini, Xingjue tiba-tiba duduk bersila, dan kemudian muncul bersiap untuk mendengarkan sebuah cerita. Namun,
Apa yang membuat Xing Jue tidak berdaya adalah setelah pertanyaannya diajukan, monster misterius yang begitu heboh sebelumnya tiba-tiba terdiam. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, kamu tidak harus melakukannya, tapi aku hanya memberimu kesempatan ini. Jika kamu tidak mengatakannya hari ini, bahkan jika kamu ingin mengatakannya nanti, kamu menang. Tidak memiliki kesempatan ini lagi. Melihat ini, Xing Jue berdiri perlahan. Dia bangkit dan menepuk-nepuk debu di belakangnya beberapa kali, seolah-olah dia akan pergi dari sini. Tunggu. Tapi saat ini, suara monster misterius itu tiba-tiba terdengar lagi. Dan pada saat ini, Xing Jue tidak bisa menahan senyum tipis di sudut mulutnya, dan kemudian duduk bersila di tanah lagi. Kalau begitu tolong beritahu aku, kata Xing Jue sambil tersenyum setelah duduk. Sebelum itu, aku ingin tahu identitasmu. Ini adalah wilayah klan penjaga naga. Tidak mungkin bagi orang yang bukan dari klan penjaga naga untuk masuk, dan bahkan lebih tidak mungkin memaksamu ke sini dengan kekuatanmu. Mungkinkah kamu ada hubungannya dengan Dugu Changyi? Monster misterius itu bertanya dengan hati-hati. Benar, aku sebenarnya anak Dugu Changyi. Mengenai pertanyaan tentang monster misterius itu, Xing Jue tidak menyembunyikan apapun kecuali menjawab dengan jujur. Bahkan, ketika Xing Jue memutuskan untuk datang ke sini, dia sudah siap untuk melakukannya. Jawab dia persiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Benar saja, tapi sekarang ada binatang seperti itu di daratan, kenapa dia tidak datang sendiri, tapi kamu? Monster misterius itu bertanya lagi. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus menjawab pertanyaanku tentang tujuanmu mencari Shenlong. Selain itu, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa kamu sebaiknya tidak berbohong di depanku, karena kamu bisa jangan sembunyikan dariku. Xing Jue tersenyum sedikit. Memindai bagian depan dengan tatapan tajam itu, dia berkata dengan ringan. Hahaha, ya, kamu memiliki sedikit sikapnya. Namun, saya masih ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda tahu dua binatang buas itu? Apa hubungannya? Monster misterius itu tiba-tiba tertawa keras, lalu bertanya lagi. Teman-teman yang sangat baik, termasuk para penjaga naga yang dikutuk olehmu sekarang adalah teman-temanku. Jawab Xing Jue dengan senyum tipis. Yah, nah, karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Tapi sebelum itu, aku perlu memberitahumu cerita yang tidak diketahui. Kata monster misterius itu berpura-pura misterius. Ayolah, kesabaranku terbatas. Melihat ini, Xing Jue menunjukkan ekspresi tidak sabar, karena monster misterius ini memiliki terlalu banyak omong kosong, tetapi Xing Jue tidak ingin membicarakannya tanpa kata-kata ini. Buang-buang waktu untuk topik terkait. Benua Tianwu hanyalah sebuah benua kosong 10.000 tahun yang lalu. Tidak ada makhluk hidup di benua ini, tetapi semua jenis bentuk kehidupan tiba-tiba muncul di benua ini ribuan tahun yang lalu, termasuk hewan yang rendah hati, termasuk monster yang kuat, dan sekelompok manusia. Tapi di antara populasi manusia yang sangat besar, ada beberapa keberadaan khusus. Sejak mereka lahir di benua ini, mereka memiliki keunggulan jauh melebihi yang lain. Itu adalah semacam kekuatan dari garis keturunan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kekuatan tertinggi di benua ini, melebihi semua orang dan monster, dan mereka adalah ras kuno di daratan saat ini, yaitu binatang dewa. Ada 4 binatang dewa, yang masing-masing memiliki aura raja binatang yang dapat mengendalikan hidup dan mati semua binatang iblis dan binatang roh. Dan keempat binatang ini disebut langit memurnikan naga iblis, harimau roh pemakan bumi, phoenix hantu Tongsuan, dan penyu iblis Yan Huang. Dikatakan bahwa keempat binatang ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi meskipun demikian, ada juga kekuatan dan kelemahan di antara keempat binatang itu.
Selain itu, keempat binatang dewa ini tidak datang langsung ke benua Tianwu seperti ras manusia purba, tetapi datang ke dunia satu persatu. Setelah itu datanglah hantu Phoenix Tongsuan, harimau roh pemakan bumi, dan akhirnya yang terkuat dari empat binatang besar, naga iblis pemurnian langit. Dikatakan bahwa ketika naga iblis pemurnian langit turun ke dunia, itu tidak hanya akan menyatukan seluruh dunia Warcraft, tetapi juga akan menjadi master dari benua ini, lampaui ras kuno, dan pimpin monster ke puncak baru. Bistliantian Yaolong dapat tumbuh dengan aman, yang merupakan munculnya klan penjaga naga hari ini. Namun, seiring berjalannya waktu, klan Hulong tampaknya secara bertahap melupakan tugas menjaga Liantian Yaolong, dan malah akan menjaga seekor naga. Bola naga adalah tanggung jawab yang paling penting. Dan ini juga mengarah pada fakta bahwa tidak ada yang menjaga naga iblis langit setelah ia datang ke dunia, membuatnya mengembara di daratan, menghadapi krisis terbunuh kapan saja. Untuk bagaimana saya bisa membiarkan hal semacam ini sebagai binatang dewa pertama yang lahir di daratan ribuan tahun yang lalu? Monster misterius itu perlahan menceritakan legenda tentang empat binatang dewa, dan ketika berbicara tentang saat menjaga naga klan, suaranya tiba-tiba menjadi keras, dan kemarahan tanpa kata terpancar keluar. Bab 365 Misi Penyu Iblis Yan Huang. Dengan cara ini, empat monster besar bukanlah legenda, tetapi keberadaan nyata. Lalu, sebagai yang pertama turun ke daratan dan yang pertama menjadi raja dari semua monster, apa tujuanmu setelah menemukan monster lain? Ada apa? Mungkinkah kamu ingin mencekik binatang lain di buayan mereka sebelum mereka dewasa, dan menstabilkan posisimu sebagai penguasa World of Warcraft? Setelah kata-kata itu, hati Xing Jue juga tergerak. Naik, tetapi tidak peduli seberapa kacau suasana hatinya saat ini, Xing Jue harus tetap tenang, dan menganalisis setiap kata yang diucapkan oleh kura-kura iblis Yan Huang dalam keadaan paling tenang. Karena itu bukan monster biasa, tapi binatang dewa, dan tubuhnya tidak hanya terkait dengan klan penjaga naga, tetapi juga terkait dengan dua mitranya yang sangat penting, Xiaolong dan Xiaobai. Hahaha. Hantu kecil, kamu benar-benar meremehkan dewa ini. Sejak dewa ini lahir di benua ini, ada secercah ingatan di benaknya, yaitu untuk melindungi tiga dewa lainnya agar tidak tumbuh dengan aman sampai mendominasi seluruh benua, dan dewa ini selalu mengambilnya sebagai tanggung jawabnya sendiri, dengan setia menjalankan ingatan dalam pikirannya, selain memiliki bakat yang kuat jauh melebihi monster lain, akan memiliki beberapa kenangan, memori semacam ini juga akan memungkinkan mereka untuk menghindari monster lain. Dan untuk lebih menemukan tiga binatang lainnya, dewa ini bahkan membangun kota binatang di domain yang menjulang tinggi. The kura-kura iblis Yan Huang perlahan berkata, "Apa? Kamu bilang kamu membangun kota binatang? Mungkinkah kamu adalah penguasa kota binatang, raja binatang?" Semangat raja binatang, tapi Xing Jue tidak memikirkan penguasa kota dari kota binatang. Tapi setelah diingatkan, Xing Jue terdengar tiba-tiba. Tuan kota binatang adalah binatang yang kuat dengan aura raja binatang, dan dia juga dikenal sebagai raja dari semua binatang. Dengan cara ini, ternyata kota-kota binatang tuan yang memiliki reputasi hebat di wilayah yang menjulang tinggi, tepat di depan mataku. Setelah mengetahui semua ini, wajah Xing Jue tidak bisa menahan kegembiraan, karena Xiaolong mengatakan bahwa manik-manik binatang suci yang dapat membantunya memulihkan kekuatannya ada di kota binatang, dan jika Raja Binatang benar-benar tidak berniat untuk menyakiti Xiaolong dan Xiaobai, jika Anda ingin membantu mereka, maka hal selanjutnya akan sangat mudah ditangani. Memang benar aku mendirikan kota binatang, tapi aku bukan lagi pemilik kota binatang, dan aku telah jauh dari kota binatang selama lebih dari 1000 tahun. Belum lagi di kota binatang, ada sangat sedikit orang di seluruh benua yang tahu tentang saya. Takut aku tidak akan berada di benua ini sejak lama.
Kura-kura Yan Huang berkata dengan sedikit nostalgia. Apa? Siapa penguasa kota binatang saat ini? Mungkinkah itu binatang suci kedua? Xing Jue terkejut sesaat, tapi kemudian dia bertanya seolah tiba-tiba tercerahkan. Yah, kamu benar, itu adalah binatang mitos kedua yang datang ke benua ini setelah aku, burung phoenix hantu Tong Xuan. Muridku, setelah melatihnya menjadi orang kuat yang bisa berdiri sendiri, aku menyerahkan pengelolaan kota binatang buas. Karena saya menemukan bahwa setelah pendirian kota binatang buas, saya tidak hanya tidak menyadari gagasan untuk menemukan binatang buas dengan lebih nyaman, sebaliknya, saya diseret oleh organisasi sebesar itu, jadi saya memiliki sedikit waktu untuk menemukan binatang buas lainnya. Karena itu, saya menyerahkan kota binatang buas dan berkeliaran di sekitar daratan untuk berkonsentrasi menemukan 2 binatang buas lainnya. Selain itu, ribuan tahun yang lalu, saya dapat merasakan bahwa bumi memakan harimau roh dan naga monster pemurnian langit telah mendarat di benua ini, tetapi hal yang aneh adalah saya telah mencarinya selama 1000 tahun, tetapi masih belum ada hasil. Hal yang paling tidak dapat saya terima adalah bahwa setelah puluhan tahun merasakan keberadaan naga iblis langit, aku tiba-tiba kehilangan indera naga iblis langit. Perasaan ini membuatku panik, karena aku curiga ada sesuatu yang buruk terjadi pada naga iblis langit. Penyu iblis Yan Huang berbicara perlahan, dan sebenarnya ada sedikit kegugupan di ekspresinya. Sepertinya itu pasti karena Song Yufeng menyegel Xia Olong ribuan tahun yang lalu. Mendengar ini, Xing Jue bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, saya mulai mengabdikan diri untuk jalan mencari harimau roh pemakan bumi. Selama periode ini, saya melakukan perjalanan hampir ke seluruh daratan dan mengunjungi situs kuno yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi meskipun saya masih bisa merasakan keberadaannya harimau roh pemakan bumi, tetapi saya masih tidak dapat menemukannya. Baru ratusan tahun yang lalu saya masuk ke ras kuno paling kuat di alam menjulang, perlombaan roh langit. Saya menemukan itu di antara 4 binatang besar, harimau roh pemakan bumi, yang membuat naga setan langit, tidak datang ke World of Warcraft, tetapi datang ke klan roh langit dan menjadi binatang roh yang kuat. Penyu setan Yan Huang melanjutkan menceritakan peristiwa tahun ini. Maksudmu, harimau roh pemakan bumi ada ratusan tahun yang lalu. Mendengar ini, Xing Jue menjadi terkejut lagi. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa Xiao Bai adalah makhluk ilahi terakhir yang turun ke daratan, jadi itulah mengapa dia tidak ingat apa-apa, dan kekuatanku tumbuh dari level terendah. Tetapi jika menurut apa yang dikatakan kura-kura iblis Yan Huang, Xiao Bai benar-benar ada di daratan ratusan tahun yang lalu, maka alasan mengapa menjadi seperti sekarang ini kemungkinan besar telah mengalami pukulan fatal, yang menyebabkan kekuatannya yang besar. Tidak ada memori. Dan dengan cara ini, situasi ras roh saat ini tidak boleh optimis, dan mungkin saja mereka menderita seperti para pelahap jiwa. Ini bukan hanya beberapa ratus tahun. Faktanya, harimau roh yang melahap bumi muncul sebelum naga iblis pemurnian surga datang ke dunia. Sudah hampir 2000 tahun. Kura-kura iblis Yan Huang mengoreksi. Lalu apa yang terjadi kemudian? Apakah Anda memberitahu harimau pemakan bumi tentang 4 binatang besar? Xing Jue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Tetapi harimau pemakan bumi lahir di klan roh langit selama hampir 2000 tahun. Tidak hanya itu menjadi binatang roh yang kuat di bawah perlindungan klan roh langit, tetapi juga binatang roh terkuat yang menjaga klan roh langit. Dipengaruhi oleh klan roh langit, macan pemakan bumi memiliki kemampuan bawaan-bawaan untuk menghadapi monster pada saat itu. Ia hanya mau tinggal di klan roh langit dan melindungi klan roh langit, dan sama sekali tidak mau menyadari nasib penyatuan benua oleh beberapa monster. Selain itu, kekuatan harimau roh yang melahap bumi jauh lebih unggul dariku pada waktu itu, dan dengan latar belakang yang kuat dari perlombaan roh langit, aku tidak bisa berkata banyak sama sekali. Dalam keputusasaan,
aku tidak punya pilihan selain untuk mencari naga iblis pemurni langit dengan harapan tipis. Aku harap itu tidak akan ditemui secara tidak sengaja dan dapat memenuhi takdirnya dari ingatan, dan bahwa ada bola naga di penjaga naga, bola naga dan bola binatang suci yang saya temukan ribuan tahun yang lalu adalah efek yang saling melengkapi. Selama bola naga dan bola binatang suci menyatu, Anda dapat menemukan naga iblis langit yang memurnikan, dalih menjaga bola naga. Saya hanya ingin menemukan 3 binatang lainnya, dan saya sangat marah, tetapi saya tidak bermaksud untuk menyerang mereka pada awalnya, saya hanya meminta mereka untuk menyerahkan bola naga dan saya kiri melanggar klan penjaga naga. Dan perilaku bodoh mereka itu juga benar-benar memicu kemarahan di hatiku. Saat itu, aku hanya punya satu ide, dan itu adalah membuat sampah yang telah melupakan misi sekte ini menghilang dari benua ini. Namun, tepat sebelum aku akan berhasil. Pada saat itu, ayahmu tiba-tiba muncul, dan ayahmu jauh lebih tua darimu saat itu, jadi aku tidak akan membiarkan pemuda seperti itu menyerang aku. Tapi aku tidak pernah memikirkanmu. Ayahku sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu besar, dan kamu harus tahu apa yang terjadi nanti. Aku dipenjara di sini oleh ayahmu, tetapi orang-orang dari klan penjaga naga juga dikutuk olehku. Tapi menurutku, kutukan seperti itu hukuman untuk mereka masih jauh dari cukup. Mereka semua harus menghilang di daratan, menghilang sama sekali. Kura-kura iblis Yan Huang berbicara dengan menyesal, tetapi yang mengejutkan Xing Jue, ketika menyebutkan ayahnya, ia tidak memiliki jejak kebencian. Sebaliknya, penuh kebencian ketika menyebutkan penjaga naga. Dari sini kita dapat melihat itu memiliki kebencian yang mendalam terhadap penjaga naga. Tapi setelah mengatakan itu, setelah mendengar cerita tentang kura-kura iblis Yan Huang, kebencian Xing Jue terhadap kura-kura iblis Yan Huang juga berkurang banyak. Karena Xing Jue dapat membayangkan bahwa binatang dewa yang pada awalnya merupakan keberadaan tertinggi di daratan, tidak hanya tidak memilih untuk menjalani kehidupan yang nyaman, tetapi malah menjelajahi daratan penyamaran selama ribuan tahun, hanya untuk misi yang tetap ada dalam pikirannya. Betapa menakjubkannya ini untuk ketekunan dan semangatnya, bahkan Xing Jue tidak bisa tidak mengaguminya. Tanpa diduga, ada rahasia seperti itu, dan itu memalukan bagimu. Tiba-tiba, Xing Jue berkata dengan nada bersyukur dalam suaranya, dan alasan mengapa dia melakukannya adalah karena dia ingin berterima kasih kepada senior yang diam-diam memberi atas nama Xia Olong. Hantu kecil, bisakah kamu memberitahuku tentang keberadaan naga iblis pemurnian langit dan harimau roh pemakan bumi? Apakah mereka benar-benar ada di benua ini? Pada saat ini, penyu iblis Yan Huang bertanya dengan penuh semangat. Terus terang kepada senior, baik naga iblis pemurnian langit dan harimau roh pemakan bumi sekarang aman di daratan, dan mereka semua aman. Hanya saja kekuatan mereka telah disegel, jadi aku takut saya perlu menyusahkan senior. Bantu mereka. Pada saat ini, Xing Jue telah sepenuhnya melepaskan kewaspadaannya terhadap kura-kura iblis Yan Huang, karena dengan perasaan istimewanya, Xing Jue dapat merasakan bahwa apa yang dikatakan kura-kura iblis Yan Huang itu benar. Dan sama sekali tidak berbohong. Setelah itu, Xing Jue dengan jelas memberitahu Yan Huang de Montortoise segalanya tentang Xia Olong dan Xia Obai, dan setelah mendengar semuanya, aura kura-kura iblis Yan Huang menjadi rumit dan dia berpikir keras. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya.